Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang desentralisasi dan otonomi pemerintah daerah. Tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Jennifer Mariani Salea, Muhammad Farhan Aulia Harahap, saya sendiri Muhammad Ahwan, Muhammad Albi, dan Nadia Estariwan Nenggolan. Pengertian dan teori desentralisasi. Desentralisasi saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal di setiap negara dengan berbagai macam bentuk penerapan dan permasalahannya. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara monopoli oleh sentralisasi. Hal ini mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal, serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Definisi tentang desentralisasi sendiri telah ditulis oleh para ahli yang jumlahnya sangat banyak. Menurut Devas, pengertian dan penafsiran terhadap desentralisasi ternyata sangat beragam, dikarenakan perbedaan latar belakang politik, pengalaman, dan pengaruh bentuk negara di mana masing-masing mereka tinggal dan berkembang. Serta pendekatan terhadap desentralisasi pun juga sangat bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain. Pendapat ahli, beberapa di antaranya, yaitu Sunobo Wirjo Sugito, yang memberikan pendapat bahwa desentralisasi adalah sebagian penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil alih pengaturan dan pemerintahan serta struktur wewenang yang terjadi dari itu. Adapun manfaat dari desentralisasi yaitu yang pertama, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Efisiensi sendiri melalui desentralisasi, kesejahteraan masyarakat di daerah diharapkan akan lebih cepat terwujud karena pemerintah daerah akan lebih cepat dan fleksibel untuk bertindak atas respon perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Sedangkan efektivitas dengan desentralisasi, ujung tombak pemerintahan yaitu aparat di daerah akan lebih cepat mengetahui situasi dan masalah sehingga dapat mencarikan jawaban bagi pemecahan masalah yang sedang terjadi. Yang kedua, memungkinkan melakukan inovasi. Dengan diberikannya kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, secara tidak langsung akan mendorong mereka untuk menggali potensi-potensi baru yang dapat mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan sehari-hari, terutama dari sisi ekonomi, serta penciptaan iklim pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat sebagai pembayar pajak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, yaitu meningkatkan motivasi moral, komitmen, dan produktivitas. Melalui desentralisasi, aparat pemerintah daerah diharapkan akan meningkatkan kesadaran moral untuk memelihara kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemudian akan timbul suatu komitmen dalam diri mereka bagaimana melaksanakan urusan-urusan yang telah dipercayakan kepada mereka, serta bagaimana menunjukkan hasil-hasil pelaksanaan urusan melalui tingkat produktivitas yang mereka miliki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan desentralisasi. Terdapat 3 tujuan desentralisasi, yaitu yang pertama, tujuan politik itu menciptakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang demokratis dan berbasis pada kedaulatan rakyat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah dan legislatif secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya, yaitu tujuan administrasi, agar pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan bermitra dengan DPRD dapat menjalankan fungsinya untuk memaksimalkan nilai 4E, yakni efektivitas, efisiensi, equity atau kesetaraan, dan ekonomi. Terakhir yaitu tujuan sosial ekonomi, berupaya untuk mewujudkan pendayagunaan modal sosial, modal intelektual, dan modal finansial masyarakat sehingga dapat tercipta kondisi kesejahteraan masyarakat secara luas. Selanjutnya yaitu kategori desentralisasi. Rondinelli mengklasifikasikan desentralisasi berdasarkan tujuannya menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama, desentralisasi politik. Ini digunakan oleh pakar ilmu politik yang menaruh perhatian besar di bidang demokratisasi dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi transfer kewenangan pengambilan keputusan kepada unit pemerintah yang lebih rendah atau kepada masyarakat atau kepada lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, desentralisasi pasar. Umumnya digunakan oleh para ekonom untuk menganalisis dan melakukan promosi barang dan jasa yang diproduksi melalui mekanisme pasar yang sensitif terhadap keinginan dan melalui desentralisasi pasar, barang-barang dan pelayanan publik diproduksi oleh perusahaan kecil dan menengah, kelompok masyarakat, koperasi dan asosiasi swasta sukarela.
Desentralisasi ekonomi bertujuan lebih memberikan tanggung jawab yang berkaitan sektor publik ke sektor swasta. Yang ketiga yaitu desentralisasi administratif, memusatkan perhatian pada upaya ahli hukum dan pakar administrasi publik untuk menggambarkan hierarki dan distribusi kewenangan serta fungsi-fungsi di antara unit pemerintah pusat dengan unit pemerintah non-pusat atau subnational government. Desentralisasi administratif memiliki 3 bentuk utama yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana, meliputi pembiayaan mandiri dan pemulihan biaya dalam pelayanan publik, peningkatan pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak secara lebih tepat. Transfer dana ke daerah, utamanya melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, secara lebih adil. Kewenangan daerah untuk melakukan pinjaman berdasarkan kebutuhan daerah. Selanjutnya, pengertian dan teori otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suwandi, filosofi dari otonomi daerah adalah yang pertama, eksistensi pemerintah daerah dibuat untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis. Selanjutnya, setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi. Selanjutnya, kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik. Selanjutnya, pelayanan publik dapat bersifat pelayanan dasar maupun bersifat pengembangan sektor unggulan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung otonom daerah. Esensi otonomi daerah adalah berkembangnya daerah dengan kemandirian yang mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan konsep-konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Faktor-faktor yang mendukung otonomi daerah antara lain A. Sumber daya manusia, B. Kemampuan keuangan daerah, C. Sarana dan prasarana, dan yang terakhir D. Organisasi dan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aulia Rahab, kelas S1, NPP 30.0114, asal pendaftaran Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan slide halaman 9. Hal ini sesuai dengan pendapat dari KAHU pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah yang pertama, manusia pelaksanaannya harus baik. Yang kedua, keuangan harus cukup dan baik. Yang ketiga, peralatannya harus cukup dan baik. Dan yang keempat, organisasi dan manajemennya harus baik. Selanjutnya, saya akan membahas di slide 10, yaitu sejarah desentralisasi dan dekonsentrasi di Indonesia. Ya. Yang pertama, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, peraturan dasar ketatanegaraan Reglement of het Beleid der Regering van Nederlands India menegaskan bahwa pemerintahan saat itu tidak mengenal desentralisasi, hanya mengenal sentralisasi. Dengan menjalankan dekonsentrasi secara hierarki, di Jawa dikenal istilah West atau residency, Afdeling, District, dan Under District. Tahun 1903, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menetapkan Without that Decentralisation Fund Bisher in Netherlands, India, yang dikenal dengan istilah decentralization pada tahun 1903. Dengan terbentuknya peraturan ini, terdapat kemungkinan untuk membentuk GUES
bagian QS yang mempunyai pengelolaan keuangan sendiri untuk membiayai segala kegiatan. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai desentralisasi dan otonomi pemerintahan daerah. Apabila ada pertanyaan, bahkan kritik dan saran dari saudara-saudara, silakan dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.